Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana proses PKL di tahun 2021 di SMK Pasundan 1 Banjaran. Jadi nanti mohon disimak di video berikut ini tentang PKL 2021. Nah, yang pertama itu bagaimana mengenai dasar hukum PKL. Dasar hukum PKL itu menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik. Oke. PKL itu bertujuan untuk bagaimana yang pertama menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik. Kemudian meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan atau berwirausaha. Jadi itu ya tujuan dari PKL. Nah, kemudian penyelenggaraan PKL ini menurut peraturan Menteri itu yang pertama peserta didik pada SMK atau MAK, SMA, LB, dan LKP melaksanakan PKL di dunia kerja. Nah, dunia kerja sebagaimana dimaksud itu meliputi ada dunia usaha, ada dunia industri, ada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kemudian ada instansi pemerintahan, ya, atau juga lembaga lainnya. Seperti itu. Kemudian penyelenggaraan PKL dilaksanakan secara luring dan atau daring. PKL yang dilaksanakan secara luring sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan praktek pembelajaran secara langsung oleh peserta didik di dunia kerja. Nah, PKL yang dilaksanakan secara daring sebagaimana yang dimaksud ya pada ayat 1 itu di dalam peraturan tersebut diperuntukkan bagi pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi yang berbasis TIK itu bisa dilakukan secara daring. Nah, kemudian penyelenggaraan PKL juga itu yang berikutnya, selain untuk pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud, artinya yang daring tadi ya, bagaimana PKL dapat dilaksanakan secara daring dalam keadaan tertentu, yaitu keadaan tertentunya bencana alam, bencana non alam, atau kondisi geografis ya. Pelaksanaan PKL secara daring sebagaimana maksud dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dunia kerja. Artinya ada kesepakatan tertulis itu dengan pihak perusahaan. Jadi tidak bisa lisan saja ya. Jadi ada kesepakatan tertulis. Nah, ini tentang perencanaan PKL. Perencanaan PKL sebagai yang dimaksud pada pasal 10 huruf A meliputi ada pemetaan kompetensi peserta didik, kemudian ada penetapan lokasi PKL, ada penetapan jangka waktu, ada pemetaan penempatan peserta didik sesuai kompetensinya. Kemudian penetapan pembimbing PKL, kemudian pembekalan peserta didik. Seperti itu ya untuk di perencanaannya. Dan untuk pelaksanaannya itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 juga yang huruf B meliputi pendidikan didik dunia kerja sesuai kompetensi. Jadi harus sesuai dengan kompetensi. Kemudian praktek kerja yang pastinya. Kemudian mentoring atau di istilahnya di monitoring ya oleh pembimbing PKL dari dunia kerja. Jadi pastikan itu ada pembimbingnya atau mentoringnya. Kemudian untuk di penilaian
itu penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 huruf C dilakukan untuk mengukur tingkat kecapaian kompetensi peserta didik yang meliputi aspek. Ini ada 3 aspek. Yang pertama sikap, ya, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti 3 aspek ini yang akan menjadi penilaian ketika PKL, ya. Nah, ini bagaimana tentang PKL di SMK Pasundan tahun 2021, ya. Jadi di tahun 2021 ini dan kita akan laksanakan secara serempak itu semua kompetensi keahlian, ya, baik kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, akuntansi keuangan lembaga, dan juga teknik komputer dan jaringan. Nah, praktik kerja lapangan dilaksanakannya itu sesuai yang tadi peraturan menteri bahwa pada harus ditentukan waktunya, ya. Untuk di SMK Pasundan itu direncanakan tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Artinya kita waktu PKL-nya di 3 bulan kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk sekarang ini ada keputusan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Haji Aida Sudrajat, MSI, bahwa biaya praktek kerja lapangan kali ini adalah gratis, ya. Jadi tidak ada pungutan biaya. Nah, tapi tetap biayanya itu akan dimasukkan ke dana BOS. Jadi untuk tahun 2021 ini para siswa atau para peserta didik itu tidak ada pungutan untuk PKL, jadi gratis. Nah, tempat pelaksanaan PKL-nya seperti yang tadi dimaksud di Permendikbud, ya, itu tentang pelaksanaan PKL itu harus di IDUKA, Industri dan Dunia Kerja, atau DUDI, ya, seperti itu. Nah, untuk persiapan sebelum pengajuan PKL ini yang harus digarisbawahi, ya. Jadi persiapannya apa saja? Yang pertama, pilih tempat PKL sesuai dengan kompetensi keahlian. Jadi diusahakan bahwa harus sesuai dengan kompetensi keahlian, ya. Kemudian pilih tempat PKL sesuai dengan kondisi baik pada saat berangkat ataupun pulang. Jadi para peserta didik harus dipastikan bagaimana kondisi ketika kalian nanti ke tempat PKL itu, bagaimana berangkat ataupun pulangnya harus dilihat ke depan, karena waktunya tidak sebentar, ya, tidak 1-2 hari, tetapi 3 bulan, ya. Itu mulai dari bagaimana kalau peserta didik itu untuk akomodasinya ataupun transportasinya itu untuk mempermudah, ya, baik pun berangkat ataupun pulang harus dilihat dari istilahnya tempat PKL-nya. Jangan sampai kejauhan, kemudian nanti berimbas ke waktu juga, kemudian berimbas ke biaya juga. Nah, karena misalkan jauh, karena biaya bertambah, otomatis nanti mungkin tidak akan istilahnya tidak akan ada bagaimana nantinya ada kendala seperti itu di masalah tersebut. Jadi harus didiskusikan terlebih dahulu dengan keluarga di rumah, ya, dan orang tua itu bagaimana misalkan teman-teman bisa nanti
melaksanakan PKL dengan lancar seperti itu ya. Nah, untuk pengajuannya itu, jadi sebelum nanti pelaksanaan, teman-teman harus mengajukan dulu PKL. Pengajuan PKL itu bagaimana nanti mengajukan surat pengajuan PKL ke perusahaan ya. Jadi nanti ada mengisi form yang harus diisi oleh teman-teman untuk bagaimana mendaftarkan diri kalian untuk PKL. Jadi setelah tadi penentuan tuh, nanti mengisi form untuk nanti buat suratnya ya. Kemudian untuk surat pengajuan dikirim nanti oleh siswa ataupun peserta didik ke perusahaan, dan itu nanti perusahaan diusahakan untuk istilahnya untuk memutuskannya ataupun ada surat balasan ke sekolah itu bagaimana diterima atau tidaknya, seperti itu. Jadi itu baru di pengajuan PKL. Jadi nanti di dalam pengajuan PKL ketika sudah mengisi form ya, teman-teman nanti mengisi form, pengisi form tersebut diisi, nanti akan dibuatkan suratnya. Nah, surat tersebut itu dikirimkan ke perusahaan ya. Nah, untuk peserta didik yang ketika pengajuan sudah ditentukan oleh sekolah, dikarenakan ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, itu nanti bisa didiskusikan. Jadi nanti bisa didiskusikan bagaimana kira-kira kalian misalkan menyanggupi atau tidak. Karena ada beberapa peserta didik ataupun siswa yang sudah ditentukan oleh sekolah. Karena ada kerjasama dengan pihak perusahaan. Jadi akan ada beberapa para peserta didik ataupun para siswa yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah ketua program keahlian dari masing-masing. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan diutamakan skill dan untuk apa ya istilahnya, kemampuannya gitu, seperti itu. Mungkin itu sajanya sekilas beberapa paparan yang tadi sudah diutarakan. Jadi nanti kalian harus dipersiapkan juga, selain tempat dan yang lainnya juga harus persiapkan diri kalian sendiri bagaimana nanti di dalam PKL itu, mulai dari kemampuan kalian, masih ada waktu tuh harus dipersiapkan bagaimana nanti menghadapi di dunia kerja seperti apa. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang salah ucap ataupun yang menyinggung perasaan. Oleh karena itu, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa di like, kemudian di subscribe. Dah.